9 ya. Kita ulang dari 7, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba merupakan kelaziman, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semua. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita mampu untuk hadir, kita mampu melangkah menuju masjid Istiqamah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada para pengurusnya, kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-adab wal hukuk terhadap saudara kita sesama muslim. Kita ulang kembali. Yang pertama yaitu salam. Hak di antara kita adalah menebarkan salam. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan doa kepada orang yang bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu mengunjungi atau menjenguk saudaranya yang sakit. Dan yang keempat adalah bertakziah, menghadiri saudaranya yang meninggal dunia. Kemudian yang kelima yaitu melakukan atau menunaikan saudaranya dalam sumpahnya, atau ketika saudaranya bersumpah untuk melakukan sesuatu dan ia berusaha untuk menunaikannya. Kemudian yang keenam adalah memberikan nasihat kepada saudaranya apabila diminta. Hadirin wal hadirat. Kemudian yang ketujuh yang akan kita bahas dan seterusnya di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk bisa memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita, yaitu ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Ia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apabila kebaikan itu ada pada dirinya.
wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan begitu pula ia membenci keburukan yang ada pada saudaranya sebagaimana apabila keburukan tersebut ada pada dirinya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna. Artinya keimanannya akan berkurang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya, dan membenci apa yang ada pada saudaranya dari keburukan sebagaimana ia membenci apabila keburukan tersebut ada pada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika ingin mendapatkan kebaikan, maka kita pun berusaha memberikan kebaikan. Dan ketika kita tidak ingin mendapatkan keburukan, begitupun kita jangan sampai memberikan keburukan. Sebagaimana kita mencintai diri kita, maka berikanlah kebaikan untuk saudara kita. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'adhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan orang yang beriman dalam hal kecintaan di antara mereka dan kasih sayang di antara mereka serta simpatik di antara mereka sebagaimana jasad apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka ia akan menyeru kepada anggota tubuh yang lainnya sehingga ia sulit untuk tidur, bahkan sampai merasakan al-humma, yaitu demam. Nah, begitulah di antara kaum mukminin. Apabila ada saudaranya sedang kesulitan, maka ia merasakan ada simpatik di sana sehingga ia ingin membantunya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin atas mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Ia akan saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, namun yang terjadi terkadang sebaliknya. Tidak menguatkan, tidak membantu, bahkan menghancurkan saudaranya karena ada penyakit di dalam hatinya, bentuk hasad yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak mencintai, tidak menyukai apabila ada kebaikan pada saudaranya. Dan tentunya penyakit ini adalah penyakit yang dihembuskan oleh syaitan dan terus dihembuskan kepada kaum mukminin, sehingga persaudaraan di antara kaum mukminin menjadi pecah, jadi hancur. Taib, wal hadirin al-hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ayyan surahu wa la yakhdhulahu fi ayyi mawtinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi, yaitu
ia menolong saudaranya dan tidak membiarkannya dalam tekanan pada setiap waktu dan keadaan ketika ia membutuhkan di sana pertolongan dan bantuan. Seperti saudara-saudara kita yang tertimpa musibah pada waktu yang lalu. Allah uji mereka dengan bencana alam, baik kebanjiran, gempa bumi, dan yang lainnya. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, memberikan hak saudara kita yang sedang membutuhkan dengan bantuan kepada mereka. Minimalnya adalah doa. Lebih daripada itu, apa yang kita miliki, kita bantu mereka, baik dengan tenaga maupun harta kita. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dalam hal tolong menolong, yaitu bukan hanya kepada seseorang yang terzalimi saja, namun yang menzalimi pun perlu dibantu, perlu ditolong. Bagaimana caranya? Rasulullah bersabda, unsur akhaka, tolonglah saudaramu zaliman, yang berbuat aniaya, yang berbuat kezaliman, atau yang terzalimi. Wa su'ila alaihi salatu wassalam an kafiyati nasrihi wa huwa zalimun. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana cara menolong seseorang yang ia berbuat kezaliman. Faqala ta'khudhu fawqa yadayhi, yaitu engkau ambil tangannya, engkau tuntun ia. Bimakna tahjizuhu 'anil zulmi. Maknanya adalah engkau menghentikan dari kezaliman. Wa tahulu bainahu wa baina fi'lihi. Fadzalika nasruka lahu. Yaitu engkau melarang dirinya berbuat kezaliman tersebut, dan hal itulah bentuk pertolongan kepada orang yang berbuat kezaliman. Ya. Jadi kita mencegahnya, melarangnya, bukan memukulinya. Ya. Seseorang ketika menzalimi, yang ada pada diri kita adalah emosi, sehingga kita bukan mencegahnya tapi menghajarnya sebelum menasihati dan lain sebagainya. Dan ini sebuah kesalahan yang sering terjadi di antara kaum muslimin. Bukan menolong tapi ingin berbuat kezaliman yang lainnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Ia tidak menzalimi saudaranya, ia tidak menelantarkannya, dan ia tidak menghinakannya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min ri'im muslimin yansuru musliman fi mawdhi'in yuntahaku fihi 'irduh wa tustahallu fihi hurmatuhu illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nasrahu. Tidaklah seorang muslim yang ia membantu saudaranya sesama muslim pada suatu tempat yang di sana saudaranya dirusak nama baiknya dan dinodai kehormatannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya pada suatu keadaan yang ia ketika itu membutuhkan pertolongannya. Dan tidaklah seorang muslim
khadala muslim fi mautinin, yang ia menelantarkan saudaranya sesama muslim pada suatu keadaan yang mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dinodai, illa khadalahu Allahu fi mawdhi'in yuhibbu fihi nasruh, melainkan Allah Subhanahu wa taala pun akan menelantarkannya pada keadaan yang mana ia sangat membutuhkan pertolongannya. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap muslim sebagaimana apa yang telah ia perbuat. Kalau ia menolong saudaranya, maka Allah akan membantunya. Kalau ia meninggalkan, menelantarkan saudaranya yang membutuhkan pertolongan, pada suatu saat nanti Allah pun akan membiarkannya. Allah tidak akan menolongnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah gibah atas kehormatan saudaranya, yaitu seseorang mencegah saudaranya menggibahi saudaranya yang lain, raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah, Allah akan menghalangi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terjadi tidak seperti itu. Kalau ada saudaranya menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada orang lain, dia asik mendengarkan, bahkan mengiyakan dan meneruskan. Ini banyak terjadi, baik secara langsung maupun di media sosial, bahkan di sebuah acara. Kalau kita mengamalkan hadis ini, maka ketika kita mendengarkan saudara kita digibahi, kita harus munculkan pada diri kita ketidaksukaan apabila saudara kita digibahi, dan itu nyata. Sehingga kalau kita melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencegah diri kita dari api neraka pada hari kiamat. Kemudian al-hadirin wal hadirat rahimakumullah, hak yang selanjutnya yang ke-9, alla yamassahu bis-su' aw yanalahu bimakruhin, yaitu ia tidak menimpakan dengan keburukan terhadap saudaranya dan tidak memberikan apa yang dibenci oleh saudaranya. Wa dzalika liqaulihi alaihi wassalatu wassalam, hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya Allah haramkan darahnya, Allah haramkan hartanya, Allah haramkan kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dinodai atau dirusak. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman
tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memberikan rasa takut kepada muslim yang lainnya, menakut-nakuti, ya, memberikan gambaran-gambaran yang takut kepada saudaranya. Nah, ini yang banyak terjadi juga, menggambarkan kejadian-kejadian yang tidak atau belum terjadi sehingga memberikan rasa takut yang berlebihan kepada saudaranya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyushira ila akhihi bi nadratin tu'dhih. Dan tidak boleh seorang muslim memberikan isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang melukai. Pandangannya pandangan melukai. Dengan isyarat dari matanya, dari pandangannya sesuatu yang tidak suka. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqrahu adzal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala membenci apa? Seorang mukmin apabila diberikan aniaya. Wa qalihi alaihi salatu wassalam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan sebagai dia seorang muslim yaitu apabila kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Baik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama selamat dari lisan? Baru setelah itu tangan. Karena lisan itu lebih cepat meleset. Beda dengan tangan. Kalau tangan butuh gerakan untuk sampai melukai, untuk sampai mengambil. Tapi lisan ketika terucap, terdengar, lisan itu bisa melukai. Bukan hanya lisan di zaman sekarang, tulisan di media sosialnya dan lain sebagainya. Karena kitabatan, tulisan itu mewakili lisan. Maka orang yang baik lisannya, ia akan baik pula tulisannya. Hadirin wal hadirat, kalau kita perhatikan, pertengkaran itu banyak terjadi di dunia sebelah, ya, di media sosial, baik yang ia kenal maupun tidak. Dari situ kaum muslimin yang harusnya menggunakan media sosial dengan bijak, dengan baik, menggunakan untuk hal-hal yang manfaat, namun di situ banyak terjatuh kepada dosa. Di situ banyak terjatuh kepada pertikaian. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bijak dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai diri kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memberi mudarat bagi diri kita, bagi hati kita. Karena orang bisa senyum dengan gadgetnya, bisa juga marah dengan gadgetnya. Bisa ia mendapatkan pahala dengan ini, HP yang ia miliki, atau bisa mendapatkan dosa yang begitu besar dengannya. Bahkan menjadi sunnah sayyi'ah yang diamalkan oleh orang lain. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu yakum jami'an. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin dikatakan sebagai seorang mukmin
Apabila mukmin yang lainnya mendapatkan rasa aman, mendapatkan keamanan terhadap jiwa mereka dan keamanan terhadap harta mereka, kita tinggal di lingkungan kaum muslimin mayoritas. Namun karena kita atau sebagian dari kita tidak mengamalkan hadis-hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, keimanannya tidak sempurna, keislamannya tidak benar-benar muslim yang pasrah, yang tunduk terhadap syariat Allah, kezaliman, mengambil hak saudaranya, itu banyak terjadi di lingkungan kita. Kalau kita mengamalkan syarat ini dengan sebenar-benarnya dan semua mengamalkannya, maka kita hidup dalam keadaan aman. Tidak perlu security, tidak perlu pagar. Kenapa kita perlu pagar? Kenapa kita perlu keamanan? Karena tidak aman. Kaum muslimin, kaum mukminin belum sempurna Islam dan imannya. Yang ia digoda oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang pelanggaran syariat, baik dengan tangannya maupun lisannya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, hendaknya kita mengamalkannya, dan dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang selanjutnya yang harus ada, yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita, ayyatawadha'a lahu wa la yatakabbara alaihi wa alla yuqimahu min majlisihi al-mubah liyajlisa fihi. Yaitu hendaknya seorang muslim memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, tidak takabur, dan tidak memerintahkan saudaranya yang sedang duduk untuk berdiri, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Dengan rasa angkuhnya ia mengusir saudaranya untuk bangkit dan ia duduk pada tempat tersebut. Jadi seorang muslim hendaknya ia memiliki sikap rendah hati, dengan tidak membanggakan dirinya sehingga ia menjadi sombong terhadap saudaranya. Hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir. Di sini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, la, janganlah tusa'ir, engkau memalingkan wajah, ya, berpaling wajahnya, berpaling wajah dari saudaranya, ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan pula engkau berjalan di atas muka bumi maraha, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong, orang yang sombong serta membanggakan dirinya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu yakum jami'an. Sejatinya sebagai seorang hamba, makhluk yang Allah ciptakan, hartanya yang begitu banyak, fisiknya yang begitu kuat, jabatannya yang begitu tinggi,
ia tetap tidak layak untuk sombong di hadapan manusia yang lainnya. Karena semua itu adalah titipan dari Allah. Ketika ia memiliki jabatan, itu pemberian dari Allah. Ketika ia memiliki kekayaan, harta yang melimpah, itu titipan dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika ia diberikan fisik yang bagus, fisik yang kuat, itu pemberian Allah, itu titipan. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan manusia yang lainnya. Karena kita tidak layak untuk sombong. Allah lah yang layak untuk sombong karena Allah yang memiliki segalanya. Adapun kita hanya dititipin sama Allah dengan batas waktu tertentu. Bisa Allah ambil segera atau Allah berikan sampai semasa hidupnya. Maka ketika ia sombong di hadapan manusia yang lainnya, ia tetap dalam keadaan berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya untuk berlaku sombong, untuk berlaku angkuh terhadap manusia yang lainnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala telah mewahyukan kepadaku, ya, an tawadhu, agar kalian rendah hati. Ya. Allah mewahyukan kepada Rasulullah sebuah perintah agar kalian, yaitu kita, untuk rendah hati hatta la yafkhar, sampai tidak ada yang menyombongkan seseorang atas orang yang lainnya. Dan apa balasan bagi orang yang rendah hati terhadap saudaranya? Dan ia rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ia faham ia adalah seorang hamba. Apa yang ia miliki hanyalah satu titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang tidak layak untuk dirinya menjadi sombong. Ia melakukan rendah hati, bersikap rendah hati karena Allah Ta'ala. Apa balasannya? Rafa'ahullahu Ta'ala, Allah mengangkat martabatnya. Jadi semakin seseorang itu tawadhu, rendah hati, Allah akan angkat martabatnya di hadapan Allah, di hadapan makhluknya. Kalau orang yang sombong, sebaliknya Allah akan hinakan di dunia. Kenapa? Karena orang gak suka. Walaupun ia kaya raya, ketika sombong, manusia pun tidak akan suka. Dan Allah akan menjatuhkan dirinya. Dan Allah akan mengazabnya karena kesombongannya. Walima urifa anhu sallallahu alaihi wasallam min tawadhu'ihi likulli muslimin wa huwa sayyidul mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum muslimin. Namun bagaimana sikap beliau terhadap kaum muslimin? Beliau sangat rendah hati. Tidak pernah sombong. Tidak pernah mengabaikan saudaranya kaum muslimin. Wa min annahu kana la ya'nafu wa la yatakabbar ayamshiya ma'al armalati wal miskin wa yaqdiya hajatahuma. Sikap beliau tidak congkak, tidak sombong, bahkan beliau berkenan berjalan bersama kaum armalah, para janda, wal miskin, dan orang-orang miskin. Wa yaqdiya hajatuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi, memberikan
hajat yang mereka butuhkan. Beliau bukan sekedar pemimpin negara, tapi pemimpin dunia, pemimpin umat Islam. Tapi beliau tidak sombong, tidak congkak. Bahkan beliau berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin. Dan beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Beliau kaya, Khadijah kaya. Namun beliau menginginkan kehidupan dalam keadaan miskin. Artinya apa? Tidak memasukkan apa yang ia miliki ke dalam hatinya. Apa yang beliau miliki dari harta, ia berikan untuk kaum muslimin. Ia berikan untuk umatnya. Berbeda dengan kaum muslimin sekarang. Harta benda masuk ke dalam hati, sangat sulit untuk dilepaskan. Kedermawannya tidak tumbuh atau belum ada. Nah, ini kaum muslimin yang ada di luar sana. Insyaallah yang ada di majelis kita adalah orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang tidak memasukkan harta benda ke dalam hati sehingga ia cinta yang berlebihan. Karena cinta dunia itu boleh, yang berlebihan yang tidak boleh. Fitrah kita suka kepada kehidupan dunia. Namun yang berlebihan itu yang tidak boleh. Karena apa yang kita cintai di dalam kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dan apa yang kita berikan untuk agama kita, kita nafkahkan, kita sedekahkan, kita infakkan, itulah sejatinya rizki yang kita miliki. Wa amitni miskinan, kata Rasulullah, wa amitni, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Beliau tidak meninggalkan harta benda yang banyak kepada para istrinya. Beliau meninggalkan sebatas kebutuhan untuk para istrinya. Ya, kalau kita tuh mikirnya udah dunia. Saya kalau meninggalkan banyak aset untuk anak keturunan saya supaya tidak sulit kehidupannya. Nah, itu yang ada di mindset kita mungkin. Namun Rasulullah tidak mewariskan harta benda. Yang diwariskan adalah keimanan, tauhid, akidah yang benar, syariat yang sempurna. Dan begitu pula para ulama, mereka tidak mewariskan harta benda yang banyak kepada anak keturunannya. Namun yang diwariskan adalah mental sebagai seorang mukmin yang kuat. Sehingga mereka memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya sesuai kadar kebutuhannya, bahkan Allah lebihkan ketika ia bersyukur. Dan ikhwati wa akhwati fillah, perlu kita ketahui bahwasanya kebahagiaan itu tidak terletak kepada yang menyenangkan untuk fisik kita saja. Tapi kebahagiaan yang sejatinya adalah apa yang masuk ke dalam hati, yang hati menjadi ridha, ikhlas. Hati menjadi puas. Hati menjadi tentram, menjadi tenang dengannya. Karena betapa banyak orang mencari kebahagiaan dengan kesenangan yang memberikan kesenangan untuk fisiknya, namun hatinya masih hampa dan tidak pernah puas. Dan ia sejatinya sedang diuji. Dengan apa? Dengan kebahagiaan yang tidak masuk ke dalam hati. Hanya sebatas kebahagiaan yang ada di lisan dengan makan yang enak. Dengan kebahagiaan yang ia rasakan dengan fisiknya, dengan tempat tinggal yang begitu nyaman. Namun hatinya belum diisi dengan keimanan, belum diisi dengan rasa syukur. Maka perlu kita ketahui sekali lagi bahasanya kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Maka Rasulullah di sini meminta wa amitni miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Artinya apa? Harta bendanya sudah tidak banyak sehingga hisapnya tidak banyak. Harta bendanya sudah diberikan untuk kaum muslimin, untuk Islam. Wahsyurni fi zumratil masakin, kata beliau.
Dan himpunlah kami, himpunlah aku, atau kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin dengan orang kaya itu masuk surganya beda. Sama-sama masuk surga, tapi orang miskin lebih duluan masuknya. Karena orang miskin diuji dengan kesulitan dalam kehidupan di dunianya. Dengan hanya kecukupan hidupnya. Tidak banyak Allah lebihkan dalam harta dan lain sebagainya. Namun ia menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga ia masuk surga dengan kesabarannya. Dan ia dalam keadaan miskin, sehingga masuk surga lebih duluan daripada orang kaya. Struknya beda. Nota belanjanya sedikit. Iya. Kalau orang kaya banyak, Pak. Hartanya banyak. Perhitungannya lebih banyak. Kalau ia gunakan untuk hal-hal yang maksiat apalagi. Kalau orang miskin apa yang mau dihisap? Tapi sejatinya kita itu udah orang kaya, Pak. Ya. Apa yang ada pada diri kita itu udah kaya. Udah mahal sekali. Panca indera yang kita miliki kita nggak bisa menjualnya. Karena begitu mahalnya. Baik. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Ini tentang adab, ya. Kalau adab tersebut diamalkan, maka ia tidak menjadi sombong. Yaitu apa? La yuqiman ahadukum. Tidaklah atau janganlah seseorang di antara kalian memerintah saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya dan ia duduk pada tempat tersebut. Namun apa yang diucapkan? Tawassa'u, berikanlah kelonggaran. Tidak harus menyuruh berdiri, tidak mengusirnya. Wa tafassahu, dan berikanlah kelonggaran. Ya, karena kalau orang sombong itu kadang bukan meminta kelonggaran, tapi minta pergi, ya, mengusirnya. Baik. Kemudian akhwati wa akhwati fillah, kita lanjutkan hak yang selanjutnya, yang ke-11. Adab yang 11, alla yahjurahu aktsara min 3 ayyamin. Yaitu ia tidak menghajar saudaranya ketika ia bertikai lebih dari 3 hari. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha fayu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Mereka ketika bertemu, yang satu berpaling, yang satu pun berpaling. Wa khairuhuma, dan yang paling baik di antara keduanya ketika terjadi pertikaian itu, alladzi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam, yang memulai minta maaf. Apalagi suami istri. Bisa bertikai? Bisa. Bisa lama? Bisa. Namun yang paling baik di antara keduanya adalah yang cepat meminta maaf. Walaupun benar, ya. Ya. Seorang suami benar, enggak salah, tapi tetap salah di hadapan istri. Minta maaf. Ya. Seorang suami itu harus lebih memahami bahwasanya kaum wanita itu paling banyak benarnya. Baik. Yang paling pertama minta maaf, yang memulai salam ketika ada hajar di antara keduanya, itulah yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan.
Wa qawlihi wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, ya. Tidak mau ngucapin salam, tidak mau berbicara sama saudaranya, sama temannya, atau sama tetangganya, seakan-akan musuh. Kalau ketemu dia, lebih baik menghindar. Kalau ada dia, lebih baik nggak lewat situ. Nah, ini bagaimana kekuatan kaum muslimin kalau seperti ini di antara kaum muslimin? Wa kunu ibadallah ikhwana. Di sini perintah, jadilah hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Ikhwati wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Fil zahir, zahirnya kita mungkin ya berjanggut, celana cingkrang. Beda zahir tidak harus memadamkan kebaikan. Ya, tidak harus memutus muamalah. Bahkan kita harus lebih baik daripada mereka, lebih mengerti. Kita dulu pun sama, tidak faham tentang syariat kita begitu. Tidak faham adab-adab bertetangga. Kita setelah faham, kita harus lebih baik, muamalahnya lebih baik. Hak-hak saudara kita tuh banyak. Hak keamanan, hak sampai dalam hal hajar, karena sangat mungkin dan pasti terjadi pertikaian di antara kita, ketidakcocokan sehingga menyebabkan pertengkaran. Namun perlu kita pahami hadis Rasulullah ini, kalau kita mampu memulai meminta maaf, mengucapkan salam, mengajak bicara, itulah yang terbaik. Jangan egonya lebih tinggi. Dia dulu harus minta maaf. Siapa dia? Saya nggak butuh sama dia. Jangan begitu. Walaupun kita lebih tinggi kedudukannya, lebih bermartabat di masyarakat, tidak menjadi hina untuk kita meminta maaf kepada yang lebih rendah daripada kita. Karena kita sama hamba Allah. Di hadapan Allah sama-sama hambanya. Yang membedakan adalah takwa kita kepada Allah. Baik. Kemudian yang ke-12, adab atau hak sesama muslim. Alla yaghtabahu, yaitu tidak menggunjing, au yahkirahu, atau menghinanya, au ya'ibahu, atau mencelaknya, au yaskhar minhu, atau mengejeknya, au yanbizahu bilaqabin su'in, atau memberikan julukan, memanggil dengan julukan yang buruk, dengan laqab yang buruk, au yanamma anhu haditsan lil ifsad, atau menyebarkan perkataan untuk melakukan kerusakan, atau disebut dengan namimah, mengadu domba. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, inna ba'dadh-dhanni itsm, karena prasangka merupakan dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian bertajasus, mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian. Wala yaktab ba'dukum ba'dha,
dan jangan saling menggunjing satu sama lain di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Apakah kalian suka makan daging bangkai saudaranya? Sebuah pertanyaan dari Allah. Kalian suka makan daging bangkai atau bangkai daging saudaramu? Enggak ada yang suka. Fakarihtumuh, ditetapkan oleh Allah, tentu saja kalian akan merasa jijik. Nah, yang banyak terjadi adalah seorang muslim mencela, menghina, merendahkan, memberikan laqab yang buruk terhadap saudaranya, memberikan namimah, perkataan untuk menghancurkan, membuat kerusakan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan juga firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok, atau janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lainnya. Bisa jadi yang ia olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Dan begitu pula kaum wanita yang mengolok-olok sebagian kaum lainnya, bisa jadi yang mengolok-olok itu lebih buruk daripada yang ia olok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula memanggil dengan laqab yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Memberikan laqab setelah keimanan itu tidak lebih buruk, artinya sangat buruk. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan orang-orang yang belum bertaubat, mereka itulah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ikhwati akhwati fillah, kemudian di akhir sebagai penutup, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah. Nah, ini tentang ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat ketika itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan saudaramu, apa yang ada pada saudaramu, apa yang ia benci. Qila, sahabat mengatakan, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, kalau apa yang aku katakan ada pada dirinya. Qal, Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Apabila yang engkau katakan itu benar ada pada dirinya, engkau telah berbuat ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul, dan apabila apa yang engkau ucapkan itu tidak ada pada dirinya, keburukan-keburukan tersebut tidak ada, faqad bahattahu, sungguh engkau telah memberikan kedustaan, memberikan tuduhan dengan dusta. Wa qawlihi fi hajjatil wada, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hajjul wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian serta kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Wa qawlihi kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri, seseorang cukup dikatakan ia telah berbuat kejahatan, ayyahkira akhahul muslim, yaitu ia mencela atau merendahkan saudaranya sesama muslim.
Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu yakum jami'an. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca, ya, yang telah kita dengarkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwasanya agama kita itu agama yang sangat sempurna, yang sangat lengkap, yang mengajarkan kepada kita adab-adab yang sangat baik, yang apabila kita sesama muslim mengamalkannya, maka kebahagiaan di dalam kehidupan ini sungguh menjadi sebuah kenyataan. Nah, kita mempelajari ini untuk kita amalkan. Kita mempelajari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar mendengar, mengetahui, lewat begitu saja. Apa faedahnya kalau kita hanya sekedar tahu? Karena agama Islam ini bukan teori, tapi amalan. Islam adalah amalan. Islam adalah pedoman hidup yang harus diterapkan. Banyak kaum muslimin, dia seorang muslim, jauh dari mengamalkan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Dan Masya Allah sudah cukup waktunya, 1 jam berlalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat buat saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah ilmu serta memperbaiki kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga orang yang bersama kita pun mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kebaikan, serta kita mampu mengajak mereka untuk bersama-sama kembali kepada Allah, bersama-sama mempelajari syariat yang begitu sempurna ini. Dan mudah-mudahan Allah berkahi langkah Bapak Ibu semuanya, dan untuk tetap semangat terus mengkaji dan mengamalkan apa yang telah dikaji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.